Oke, hari ini bukan ibadah terakhir bulan ini ya. Masih ada minggu depan tanggal 31 Januari. Dan kita masih ada di tema Journey of Faith. Seperti yang tadi gue bilang, bulan ini akan menjadi bulan perjalanan iman gitu. Di mana iman kita diuji. Apakah kita tetap mau percaya sama Tuhan? Atau kita mau mengeluh aja hidup kita sama Tuhan? Kenapa sih gini? Kenapa gitu? Kenapa gue ngalamin ini nggak kayak si itu? Nggak kayak si ini? Nggak kayak si itu? Segala macam. Dan akhirnya membuat hidup kita juga nggak makin naik gitu. Karena kita ngeluh. Tapi kita nggak mau move on. Kita nggak mau jalan. Bulan ini banyak banget ya yang terjadi. Mungkin di antara kalian juga ngalamin yang kalian mungkin nggak cerita gitu. Tapi gue percaya kalian ngalamin semua perjalanan iman ini. Kenapa gue percaya kalian mengalami perjalanan iman ini? Karena gue berdoa demikian untuk kalian. Supaya kalian punya bahan untuk nyari Tuhan gitu loh. Orang tuh kalau senang cenderungnya lupa sama Tuhan. Kalau lagi diberkati, lagi oke segala macam, lupa baca Alkitab, lupa berdoa. Tapi coba kalau ada masalah, wah gue belum baca Alkitab nih. Wah gue udah lama gak doa nih. Baru inget gitu loh. Kenapa harus sampai begitu dulu baru inget? Kenapa nggak dalam keadaan keadaan lu baik, lu cari Tuhan? Bukankah lebih enak gitu, lebih double gitu kan? Bulan ini kalian tahu, gue pun diuji iman gue sejak gue dinyatakan positif COVID. Ya, gue melalui lebih dari 14 hari. 14 hari gue diam di kamar, tapi sakitnya itu lebih dari 14 hari. Dan itu di situ diuji lah iman gue, mau serius terus nggak nyari Tuhan atau dan lain sebagainya gitu. Si Marwan juga ngalamin sesuatu, Yosia juga mengalami sesuatu ketika mencari asisten rumah tangga, diuji sekali imannya gitu ya. Terus belum Jenny, Novi sama Neisha, gue nggak tahu diuji juga, mungkin diuji sama pelajaran di bulan tahun yang baru ya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan absurd gitu di sekolah barangkali gitu kan. Si Livi juga diuji, semua diuji gitu. Masalahnya bukan soal diujinya, masalahnya kita menang nggak atas ujian itu. Semua pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji, tapi kita menang nggak. Makanya kenapa bulan ini akan jadi perjalanan iman kita untuk sesuatu yang akan kita ceritakan, sesuatu yang akan kita wariskan nanti. Mungkin sama anak kita, mungkin sama teman-teman kita nih, teman-teman pelayanan. Ya siapapun lah, siapapun bisa kita menerima cerita kita gitu loh. Nah, hari ini gue kasih judul khotbah gue hari ini. Novi, siap-siap catat Nov. Gue kasih judul khotbah hari ini adalah Kairos. Kairos. Sekali lagi, Kairos. Gue kasih judul hari ini Kairos. Artinya waktu Tuhan. Kenapa gue bahas ini? Ya karena gue mau bahas ini. Kairos gak bisa dilepasin lah dari perjalanan hidup, perjalanan iman orang percaya. Gak mungkin bisa lepas, gak mungkin. Bahkan Yesus saja mengalami Kairos kok gitu. Contohnya apa? Ketika Yesus ada di bumi, Yesus baru di-announce kalau dia adalah anak Tuhan ketika Yesus dibaptis. Waktu Yesus nyasar di bait Allah tuh belum di-announce ini anak Allah, enggak. Cuma dia pinter aja gitu. Tapi ketika Yesus berusia 30 tahun, dia ketemu Yohanes Pembaptis, dia dibaptis sama Yohanes, baru di-announce dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dibilang inilah anakku. Berarti Yesus itu anak Allah, anaknya Tuhan, jelas. Nah itu Kairos. Yesus harus tunggu sampai dia berusia 30 tahun buat di-announce kepada dunia, buat dikasih tahu, diperkenalkan sama orang-orang yang ada di Sungai Yordan waktu itu dibaptis kalau dia emang anak Tuhan. Nah, Yesus aja harus menunggu Kairos, kenapa kita enggak? Kita pun ada bagiannya, kita harus ada Kairosnya masing-masing gitu. Ada waktunya Tuhan masing-masing. Dalam Alkitab itu ada 2 jenis istilah waktu yang dipakai dalam Alkitab ya. Ada 2 jenis istilah waktu yang dipakai dalam Alkitab. Yang pertama Kairos tadi. Kairos itu adalah waktu dalam perencanaan Tuhan yang di dalamnya berisi kesempatan untuk menggenapi rencana Tuhan. Sekali lagi, Kairos adalah waktu
waktu dalam perencanaan Tuhan yang di dalamnya berisi kesempatan untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita ambil contoh. Nopi nih misalnya nih, tahun depan sekolah STT. Ya kan? Tapi dalam menuju sekolah STT itu sudah dibina nih di sini. Tentang kerohanian, tentang pemahaman Alkitab, tentang istilah-istilah Alkitab. Dia berguru sama seorang Farisi bernama Marwan gitu kan, diperlengkapi supaya Novi bisa jadi rabi gitu ya. Pakai R, jadi rabi gitu. Terus ketika masuk STT, dites dong, ada tes masuknya. Wah, ternyata tesnya belum dikeluar, dia udah bisa jawab pertanyaannya. Kan gokil kan gitu kan. Nah, jadi itu ada kairosnya Tuhan gitu loh. Jadi ketika sudah masuk kairosnya si Novi ke STT, dia ada kesempatan untuk memakai semua hikmat, semua pengetahuan yang dia punya sebelumnya dipakai di STT. Dan ketika STT sekolah terus lulus STT, di situ ada kairos Tuhan lagi mungkin. Ya gue nggak tahu jadi apa gitu kan. Tergantung panggilan masing-masing. Tapi diproses sampai ada kairos berikutnya. Gitu. Nah, jadi kairos itu adalah waktu dalam perencanaan Tuhan yang di dalamnya ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk memakai semua didikan Tuhan di masa lalu untuk dipakai di masa di mana nanti kita diperlukan. Gua dari dulu main musik aja terus nggak ada tujuan gitu, nggak ada tujuan main musik aja terus belajar sampai satu hari tiba-tiba gereja kehilangan pemusik, hilang gitu pemusiknya. Tiba-tiba gue disuruh main. Fir, main dong. Main keyboard nih. Nggak ada. Gue nggak latihan. Gue nggak apa. Gue cuma suka main aja. Weh, ada lagu bagus nih. Gue mainin. Ada lagu baru. Main. Terus tiba-tiba nggak ada latihan. Nggak ada apa. Gue disuruh main. Langsung orang-orang yang nggak tahu kalau gue bisa main musik. Kaget semua. Loh, Firdi bisa main musik. Itu di Kalimantan tuh kejadiannya. Jadi ada kairos. Ketika gue diminta, gue nggak kagok main. Gue udah bisa main. Karena gue udah diperlengkapi sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Istilah waktu yang pertama? Yang pertama kairos. Yang kedua adalah kronos. Lebih familiar nggak sih? Kronos. Gitu. Karena jadi merek keyboard. Bukan merek sih, tipe keyboard. Gitu. Yang kedua adalah kronos. Kronos itu apa? Kronos adalah rentetan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidup. Kronos adalah rentetan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidup. Makanya ada istilah kronologi. Ada terjadi perampokan di rumah siapalah gitu ya. Terus datang polisi. Penjahatnya ketangkep. Akhirnya penjahatnya dibawa ke rumah di mana waktu itu dia merampok. Dibikin reka ulang. Makanya ditanyakan kronologinya bagaimana. Nah gitu. Jadi kronologi itu berasal dari kata kronos. Ada rentetan peristiwa. Ada tap gitu, ada stepnya gitu loh. Nah, itu kronos. Jadi ada dua ya. Satu kairos, satu lagi kronos. Kita lihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus menegaskan kalau firman Tuhan itu udah perfect. Firman Tuhan itu sudah komplit semuanya. Sampai dibilang nggak akan ada isi dalam Alkitab, isi dalam firman Tuhan yang tidak akan terlaksana. Bahkan cuma titik doang itu bakal terjadi. Ditekenin loh. Kan kalau koma masih ada lanjutan. Titik berhenti kan. Titik itu kan bagian terkecil dari huruf. Apa yang lebih kecil dari titik? Cuma gitu doang. Dot gitu. Cuma gitu doang. Kalau firman Tuhan udah keluar. Kalau Tuhan sudah berfirman maksudnya. Bagian terkecil dari perkataan Tuhan itu aja. Nggak mungkin nggak akan jadi. Itu pasti jadi. Artinya gini. Kalau Tuhan pernah berbicara sama kita, ya mungkin langsung, mungkin lewat perantaraan orang lain gitu kan, dinubuatkan. Levi dulu pernah dinubuatkan akan memegang uang yang sangat banyak. Dulu pernah dinubuatin kayak gitu. Itu tahun 2011 kalau gue nggak salah ingat.
2011 dinubuatkan, kamu akan dipercaya memegang uang yang banyak banget nih. Gitu. 2011. Sekarang 2020. Belum ya Bapak Ibu ya. Masih dalam proses. Masih proses. Tenang saja. Kalau memang dari Tuhan itu akan terjadi gitu. Sekarang dia lagi dipercaya untuk memegang keuangan keluarga. Gitu. Supaya dia bisa dipercaya gitu. Siapa tahu suatu hari nanti Livi dikenal orang, kok ini orang punya teknik pembukuan yang keren ya, akan dipercaya. Tolong pegangin keuangan gue. Gue nggak tahu mau gaji lu berapa. Pokoknya buat lu gajinya 5% lah dari semua yang lu pegang gitu. Wah, tiba-tiba dipegang 8 miliar. Wah, 5%-nya berapa ya? Bentar gue hitung. 400 juta yang. Yang aneh-aneh boleh ya, aneh-aneh boleh ya. Gitu. Jadi itu kairos. Jadi ketika dia memperlengkapi dirinya sekarang tuh, dia suka aja. Tiba-tiba dia punya skill itu, punya kemampuan itu, orang ngelihat dan akhirnya dipakai. Nah, itu namanya kairos. Ada waktunya Tuhan yang di dalamnya tuh ada kesempatan. Gue dulu sering ngomong gini, ketika waktu dan komposisinya sudah pas, saat itulah kesempatan itu datang. Atau mungkin kesempatan bisa datang kapan aja, tapi kalau kitanya belum diperlengkapi, kesempatannya itu akan lewat. Jangan sampai kesempatan itu lewat. Makanya isi diri kita terus dengan macam-macam pengetahuan, macam-macam skill. Nggak rugi kok belajar selama lu mampu belajarnya ya. Kairos menjadi penting untuk dibahas dalam tema bulan ini, Journey of Faith, karena di dalamnya berisi didikan dan pendewasaan pribadi. Ketika menuju dalam penggenapan rencana Tuhan dalam hidup setiap pribadi. Jadi penting banget kita belajar tentang Kairos. Kairos juga menjadi salah satu alasan manusia untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan sambil menunggu penggenapan itu. Ketika lu paham tentang Kairos, lu kayak ngerasa, ih gila lama banget ya. Gua kayak gini terus hidupnya, gini-gini terus. Tapi lu ingat Kairos Tuhan, Kairos Tuhan. Lu akan jadi tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Lu tetap percaya. Percayanya nggak cukup, lu harus punya harapan gitu. Jadi lu nggak capek menunggu gitu, karena lu terus percaya, lu terus berharap, percaya, karena lu ngerti tentang Kairos ini. Kalau kita lihat di Pengkhotbah pasal 11a, Pengkhotbah pasal 11a gitu ya. Di situ dibilang begini, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan sudah berencana, tidak akan ada satupun dari rencana itu yang bisa digagalkan. Terutama rencana penebusan dosa manusia yang dilakukan oleh Yesus. Penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus, rencana itu ya, itu sering banget mau digagalin sama iblis. Kalian kalau baca lagi nih, yang udah baca Matius, Markus, Lukas, kalian kalau baca lagi, itu sering banget kan, yang kayak ketika ada orang kerasukan, terus setannya teriak gini kan, mau ngapain lu Yesus di sini? Gua tahu lu yang mulia dari Allah gitu kan. Lu anak Allah. Yesus suruh diem kan. Kenapa? Kalau sampai semua orang sampai bilang, ih gila, setan aja bilang Yesus itu anak Tuhan gitu. Itu karya penebusan dosa tidak akan jadi. Karena semua orang akan ngangkat Yesus jadi raja. Berontak langsung sama Romawi. Yesus nggak jadi. Melalui penganiayaan, Yesus nggak jadi disalib. Akhirnya perencana Tuhan gagal. Makanya kenapa Yesus puasa dicobai? Supaya gagal pencobaannya, supaya dia jadi Tuhan yang nggak perfect. Apalagi Petrus. Petrus tuh nggak sekali melarang Yesus ke Yerusalem. Guru, kalau lu ke Yerusalem nanti bakal dihianati dan bakal dibunuh, jangan dong. Yesus bilang apa? Iblis, gue udah bilang berkali-kali gue harus, lu masih larang gue. Sampai digituin gitu. Jadi ternyata Petrus secara nggak sadar dipakai sama iblis. Supaya rencana Tuhan ini gagal. Nah kalau Tuhan udah berencana, tidak akan ada satupun dari rencana itu yang bisa digagalkan. Tuhan kalau udah rencanain, gua jadi gembala, nggak mungkin bisa digagalin. Termasuk sama gua sendiri, nggak mungkin bisa digagalin. Gua dari dulu pelayanan, dibilang nyokap gua, wah lo ke gereja terus lu, pendeta lu. Bapak gua, ke gereja malu lu, pendeta lu. Abang gua tiap kali gua ketemu gua, pendeta sini deh. Gitu. Akhirnya doa mereka terjawab, sudah gue jadi pendeta beneran. Kalau sudah Tuhan, ternyata gue ngerasa itu
Dulu gue ngerasa itu ledekan, ternyata itu adalah sebuah nubuatan dari keluarga gue yang non-Kristen buat gue. Gitu. Tuhan bisa pakai siapapun kan. Gitu. Makanya kita bilang-bilang Maron Farisi, suatu hari itu mungkin jadi Farisi. Hafal dia dengan semua hukum-hukum kerajaan surga. Hafal. Yang 613 poin itu. Gitu ya. Kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab tentang Kairos. Karena kalau nggak pakai contoh tokoh Alkitab tuh kayaknya kurang greget gitu. Kalau cuma teori gitu, contohnya apa? Ya, itu sebabnya kenapa gue suka dengan contoh. Kenapa kalau gue ngeliat-liat yang pakai contoh siapa ya, kayak bakal tersinggung nih. Nah, Livi. Karena selesai kasih contoh, gue minta maaf langsung sama dia. Kalau ini kan gue nggak tahu nih, marah kagak ya. Iya udah kenal gue sih, tapi kan tetap bisa marah ya. Jadi gue langsung ke istri gue aja. Karena kalau dia sakit hati, gue juga sakit hati gitu. Dasar kamu gitu ya. Oke, kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Daud. Daud, salah satu tokoh favorit gue. Dari sejak diurapi jadi raja. Sejak diurapi jadi raja ya. Bukan ditahbiskan, tapi diurapi jadi raja. Enggak seketika itu juga langsung si Daud itu merebut kekuasaan Saul. Enggak langsung. Tiba-tiba, woi gue udah diurapi jadi raja nih. Saul turun gitu. Gue diurapi loh sama Nabi Samuel. Sah ini urapannya kalau dia mau jadi raja. Tapi Daud nggak melakukan itu. Ada proses yang Daud alami gitu. Mulai dari terima tantangan Goliat. Pertama kali Daud muncul di depan publik lah katakan ya. Itu ketika Daud mengantar makanan buat kakaknya, pas si Goliat lagi nantangin orang Israel. Kita lihat di 1 Samuel pasal 17 ayat 26. Begini firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang maha hidup? Wah. Ketika Goliat nantangin orang Israel, mana nih yang jagoan Israel nih, sini lawan gue lo cemen lo ya, apa gitu ya, kayak anak kampung gitu di belakang. Cuma Daud yang berani bilang, siapa nih orang banyak bacot? Digituin. Orang Israel yang denger kayak gitu langsung kelabakan. Gila, lu diem lu mulut lu, ntar dia malah maju lagi lu. Perlu diketahui, tinggi Goliat pada waktu itu ya, hampir 4 meter. Tingginya Goliat, gede banget orangnya. Tinggi gede gitu loh. Itunya aja, tamengnya aja udah berapa puluh kilo. Belum baju jirahnya, belum pedangnya. Jadi dia tinggi gede, terus diperlengkapi dengan banyak macam jirah gitu loh. Perlengkapan perang. Tapi cuma Daud yang berani ngomong kayak gitu. Siapa nih berani-beraninya gitu. Daud itu dibilang badannya kecil. Dia masih muda. Dibilang mukanya masih kemerah-merahan. Gitu. Mungkin ya sekitar 15-17 tahun lah usianya. Waktu itu ya. Nah keberanian Daud ini. Kan kita tahu ceritanya ya. Akhirnya Daud ngelawan Goliat. Pakai apa? Basoka. Ketapel. Kayak ali-ali. Ketapel mah yang gini. Ali-ali. Nah keberhasilan Daud ini. Keberanian Daud ini. Bisa sampai menginspirasi banyak orang di Israel. Kecil orangnya. Lah bisa ngalahin Goliat yang segitu gede gitu raksasa. Dan bukan cuma di mulut si Daud ngomong nantangin Goliat itu. Tapi juga dipraktekin kan. Dilawan. Ketika bisa dikalahkan Goliat. Wah dipenggal langsung Goliatnya. Nih kepala jagoan lu gitu. Bubar semua orang Filistin. Saking menginspirasinya sampai orang-orang di sana. Di kerajaan Israel, sampai bikin nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Tapi Daud puluhan ribu. Beda 1 digit gitu loh. Abis itu, gara-gara lagu itu, Saul pengen bunuh Daud. Gara-gara Daud mah kagak bikin lagu itu. Yang bikin lagu itu kan emak-emak yang sana yang bikin lagu gitu loh. Daud yang kena getahnya gitu. Akhirnya Daud pengen dibunuh sama si Saul. Apalagi prosesnya Daud. Daud itu selama dia menggembalakan
kambing domba yang katanya cuma 2 sampai 3 ekor doang, itu udah kayak main sama Pomerian gitu ya. Daud itu sering menghadapi gangguan kayak apa namanya? Kayak dia itu lagi jaga kambing dan domba gitu ya, mungkin lagi bikin lagu gitu lah atau apa. Tiba-tiba datang singa, pengen makan pengen makan dombanya si Daud gitu. Didatengin beruang, Daud sampai cerita gitu loh. Ketika ada dombanya yang sampai diterkam gitu sama singa, Daud bilang dia akan memegang jenggot dari singa itu, terus mulutnya dibuka dan dirobek mulutnya demi menyelamatkan dombanya gitu. Terus ketemu beruang juga sama kayak gitu. Nah, kalau yang pernah lihat beruang ya, kalau pernah lihat beruang itu kalau lagi pakai 2 kaki, ya, itu gede loh. Kalau lagi pakai 2 kaki mungkin, kalau pakai 4 kaki, sorry, mungkin setinggi si Livi lagi berdiri. Lagi 4 kaki loh. Belum berdiri beneran. Berdiri beneran mungkin bisa setinggi atap rumah gua ini mungkin. Beruang hitam ya, beruang hitam. Apalagi di zamannya Daud masih kayak kategorinya tuh kayak zaman purba gitu. Itu beruangnya pasti lebih gede. Jadi Daud tuh ngalahin singa, ngalahin beruang, itu gede-gede semua. Jadi gua rasa Daud pernah lihat beruang yang segede Goliat atau lebih gede dari Goliat. Makanya Daud ngeliat Goliat tuh kayak biasa aja. Siapa nih? Beruang yang lebih gede aja pernah gua lawan, apalagi lu. Dan Daud tahu caranya, cara mengalahkan beruang. Beruang itu bulunya tebel, terus cakarnya tuh kuat banget. Ada satu merek tas kamera, karena gua fotografer dulu, sekarang juga deh. Ada satu merek koper foto, kamera, nama mereknya itu Pelikan, mereknya. Itu dikasih garansi seumur hidup, nggak akan pernah hancur. Lu banting, lu gimana nggak bakal hancur. Kecuali, dia terus gitu, kecuali digigit hiu atau dicakar beruang. Nggak ada lawan soalnya. Beruang cakarnya bisa ngerobek mobil. Cakar gini. Robek mobil. Jadi Daud pernah nggak mungkin bisa kayak adu tonjok-tonjokan sama beruang tuh nggak mungkin. Akhirnya Daud nemu satu cara. Yaitu pakai ali-ali. Diambil batu dari jauh. Dan memang katanya menurut cerita sana ya. Waktu dilempar ali-ali itu kena di antara mata. Jadi ini mata kena tengah-tengah nih di sini. Dak gitu. Dan emang itu satu-satunya cara buat ngalahin makhluk yang gede banget gitu. Beruang juga gitu, satu-satunya cara bagian itu harus dipukul. Nah, Goliat pun dikalahkan dengan cara seperti Daud mengalahkan beruang. Jadi Daud udah pernah dididik melawan beruang sebelum dia melawan Goliat. Gokil kan? Ada didikan di dalamnya. Dan ketika ketemu Kairos dari Tuhan untuk membuat namanya makin gede, ada kesempatan di situ. Gue pernah lawan yang lebih gede dari ini. Tinggal sikat nih Goliat gitu. Terus Daud pernah ngusir setan dari Saul. Jadi Raja Saul pernah kerasukan, dipanggil Daud, langsung Daud main kecapi, dibilang setannya keluar dari tubuh Saul. Nggak tahu dah tuh, itu kecapi mereknya apa sampai bisa ngusir setan gitu. Padahal yang main Daud. Nah, Daud pernah dikejar Saul. Pengen dibunuh sama Saul. Dan tiga kali Daud ada kesempatan buat bunuh Saul. Tapi Daud menolak. Jadi Daud tuh kayak disuruh-suruh gitu sama pengikutnya. Udah bunuh aja nih orang nih. Nggak tahu diri nih. Blablabla gitu lah. Kalau dia dibunuh, lu jadi raja langsung otomatis. Dan Daud menolak untuk membunuh Saul karena Daud menganggap Saul ini orang yang diurapi Tuhan. Gue nggak boleh sentuh dia. Ini sah loh. Saul itu sah loh jadi raja, diurapi Tuhan. Daud diuji, dites gitu loh, dididik tentang integritasnya. Walaupun Saul pengen bunuh dia, Saul tetap orang yang diurapi. Jadi Daud nggak mau melakukan hal yang terlarang itu. Walaupun kemudian ketika Daud jadi raja, dia malah melakukan hal yang terlarang. Dia berzina sama istri orang, dan demi menutupi kesalahannya dia karena berzina dan menghamili istri orang, suaminya dibunuh sama Daud.
Daud pun pernah bikin kesalahan kan, diuji terus, dites. Lalu anak hasil dari perselingkuhannya dia itu kena penyakit dan akhirnya mati. Tapi akhirnya dari orang yang sama, setelah jadi sah istrinya Daud ya, dari orang yang sama, dari Batsheba, hamil lagi, lahirlah Salomo yang akhirnya jadi penerusnya Daud. Bayangin kalau Daud sejak diurapi langsung sama Samuel, diurapi jadi raja. Terus Daud kepedean gitu, buat turunin Saul dari tahtanya gitu. Mungkin Daud nggak akan sehebat yang dicatat Alkitab gitu. Daud melakukan bagiannya sesuai dengan aturan yang berlaku sambil menunggu Kairos. Seandainya Daud langsung ambil ya, gue percaya sih Daud akan tercatat menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Alkitab sampai catat Tuhan tuh ngomong nggak akan ada orang kayak Daud sebelum dan sesudahnya. Tuhan sampai ngomong kayak gitu. Nah, orang yang kedua, kita akan belajar dari yang namanya Ucup, Yusuf. Kan orang Betawi nggak bisa, kayak orang Sunda ya nggak bisa ngomong F, P gitu, jadi F, Yusuf. Gitu. Gue berasumsi kalian tahu sebagian besar kisah Yusuf. Gue berasumsi ya, jadi nggak perlu gue ceritain dari secara detail gitu. Yusuf itu perlu 13 tahun untuk diproses Tuhan sampai masuk pada penggenapan janji Tuhan dalam dirinya. Dia butuh 13 tahun. Gua butuh dari tahun 96 sampai 2004 itu berapa lama? 8 tahun ya. Gua butuh 8 tahun dari gua ngedoain mama gua sampai mama gua ke gereja. Itu pun 3 bulan kemudian mama gua meninggal. Gua butuh 8 tahun. Yusuf 13 tahun dari dia dapat mimpi kalau nanti keluarganya semua akan sujud menyembah sama Yusuf. Nggak tahu kenapa, pokoknya bakal terjadi seperti itu gitu. Dia cuma cerita. Akhirnya gara-gara itu dia diproses kan, dia dibenci sama saudaranya. Bencinya tuh kebangetan, gue juga bingung kok bisa ya saudara tuh bisa segitu bencinya sama saudaranya yang lain hanya karena mimpi. Dia cerita mimpi. Ya ada yang lain sih, kayaknya si Yusuf kan dicatat suka menceritakan kelakuan buruk abang-abangnya ke bapaknya. Sering, Alkitab catat ngomong kayak gitu. Tapi masa iya segitu bencinya sih sampai dilempar ke sumur. Udah dilempar, terus daripada dilempar doang nggak jadi duit, jadiin duit aja, dijual ke orang Ismail. Orang Ismail jual lagi ke Potifar. Potifar itu kayak semacam kepala keamanannya Firaun. Ketika di rumah Potifar, Yusuf ternyata kerjanya bagus. Semua yang dikerjain Yusuf tuh bagus. Hasilnya keren, perfect segala macam. Akhirnya Yusuf dari budak diangkat jadi kepala pembantu. Jadi supervisor tuh. Kerjanya bagus. Dia bagi tugas sama semua hamba-hamba yang lain. Oh keren hasilnya. Kejadian di mana istri Potifar gatel sama Yusuf. Singkat cerita, Yusuf difitnah. Difitnah katanya mau perkosa istri Potifar. Akhirnya dilempar ke penjara. Di penjara mungkin waktu masuk, siapa lagi nih? Siapa nih? Mungkin dikerjain, dibully, ditonjok, diapain gitu kan. Tapi ternyata Yusuf sepertinya melakukan hal yang baik di sana sampai menarik perhatian kepala penjara. Ini orang bagus ya. Ini orang bagus. Akhirnya jadi asistennya kepala penjara. Jadi kalau jadi asisten kepala penjara nggak perlu ada di penjara. Gitu. Jadi kasih makan napi, ngatur waktu segala macam. Jadi kesayangan. Dia mau dibuang kemanapun disayang orang. Yusuf. Itu kerennya Yusuf di situ. Mau dalam keadaan jelek sekalipun dia disayang orang. Yusuf tuh luar biasa di situ. Sampai satu hari masuklah juru minuman dan juru makanan ke dalam penjara karena bikin ulah sama Potifar sama Firaun. Lalu mereka bermimpi, mimpinya diceritain, mimpinya diartiin sama Yusuf. Akhirnya Yusuf ketika melihat peluang kalau juru minuman bakal balik kerja nih. Minta bantuan dia supaya gue dibebasin. Tolong dong kalau lu udah bebas kasih tahu ke Firaun. Gua ini difitnah, gua ini harusnya nggak masuk penjara nih, jahat nih majikan gua nih gitu.
Tolong dong bilang ke Firaun supaya gue dibebasin. Gue udah kangen keluarga gue udah kangen bapak gue, saudara gue gitu. Yusuf ngomong gitu sama juru minuman. Yusuf minta bantuan, pembelaan dari juru minuman supaya Yusuf bisa dibebasin. Tapi yang terjadi apa? Dilupain sama juru minuman. Dilupain. Lupanya gak kira-kira lagi. Bener-bener gak kira-kira. 2 tahun. Coba pikir deh. Kenapa kira-kira Yusuf dilupain? Kira-kira. Ya mungkin karena juru minumannya kesenangan gitu. Atau emang juru minumannya rese gitu. Atau egois gitu. Tapi kalau pikirin baik-baik ya. Coba pikirin kenapa kira-kira Yusuf sampai dilupain sama juru minuman. Padahal dia udah artiin mimpinya loh. Gue cuma dapat jawaban. Yusuf dilupakan sama juru minuman karena kairosnya belum sampai. Apa jadinya kalau Yusuf enggak dilupain? Apa jadinya kalau Yusuf ketika juru minuman bebasin, juru minuman ngomong sama Firaun, langsung dibebasin. Jadinya apa? Yusuf akhirnya dibebasin dan kembali ke rumah orang tuanya, ke Yakub, ke Israel. Terus saudaranya tuh dihukum berat sama bapaknya karena tega jual adiknya sendiri. Tapi akibatnya 5 tahun kemudian mereka semua satu keluarga dan banyak orang di negara lain, di kerajaan lain bakal mati kelaparan. Kenapa gitu? Karena kairosnya kelewat. Kairosnya dilengkahin. Makanya Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Karena dalam 2 tahun itu, setelah 2 tahun, Firaun bakal dapat mimpi kalau nanti dunia ini akan dilanda bencana kelaparan. Tapi dia nggak bisa ngartiin. Akhirnya ketemu Yusuf. Yusuf artiin. Yusuf punya hikmat buat ngatur ini, ngatur itu. Akhirnya Yusuf diangkat jadi orang kedua di Mesir, tangan kanannya Firaun. Dan dari situ Yusuf bisa nolong bukan cuma orang Mesir, tapi keluarganya pun dan kerajaan-kerajaan lain pun ditolong sama Yusuf lewat kerajaan Mesir. Dan gak cuma itu, Yusuf mendatangkan banyak keuntungan untuk Mesir. Dan Yusuf jadi penguasa di Mesir sampai dia mati, gak pernah dipecat. Itu bayangin kalau sampai Kairos bisa dilengkain. Tapi kenyataannya Kairos nggak bisa dilengkain. Nggak bisa. Kalau Tuhan udah ngomong, itu pasti bakal jadi. Tahu nggak kenapa ada ayat bilang, cerdik seperti ular? Karena gini, ular, kalau kamu kasih batang ya, dari bawah sampai atas. Kalau kamu taruh monyet, suruh ke atas, lurus deh. Anjing, tupai. Tapi ular, nggak bisa. Ular tuh meliuk-liuk. Dia nggak peduli mau kiri kanan. Yang penting gol. Yang penting nyampe. Itu cerdik. Cerdik itu adalah gini. Mungkin lu nggak bisa caranya dengan lurus begitu. Mungkin lu caranya nggak bisa dengan gitu. Lu mungkin harus sedikit belok ke kanan, terus belok ke kiri, belok kanan, belok kiri. Tapi lu akan sampai. Yesus ngomong itu. Tapi jangan cuma cerdik. Lu harus tulus seperti merpati. Ketika lu sampai gol, hasilnya mengecewakan atau menyenangkan, lu harus terima. Nah, ketika kairosnya ketemu, kalau sampai kairosnya bisa gitu, kairos Tuhan itu bisa dilangkahin gitu sama orang, itu Yusuf tuh akhirnya nggak ketemu kan sama Firaun. Yusuf akhirnya nggak menafsirkan mimpi yang akhirnya membuat Yusuf jadi orang kedua di Mesir pada waktu itu. Dan Yusuf akhirnya nggak bisa membuat perencanaan jangka panjang dalam mencegah wabah kelaparan pada zaman itu. Itu kelaparan parah. Akhirnya apa? Mati semuanya. Orang Israel juga musnah karena kelaparan, mati semua. Gagal udah rencana Tuhan. Nggak ada Israel, mati. Kenapa? Karena Yusuf melengkahi kairos Tuhan. Itu kalau terjadi ya. Itu kalau juru minuman nggak lupa. Tapi emang gue percaya juru minuman ini dibuat lupa sama Tuhan. Supaya kairosnya itu bisa perfect waktunya. Rencana Tuhan itu nggak bisa digagalin. Bahkan dibilang 1 iota saja tidak akan dihilangkan tanpa semuanya itu terjadi. Gimana sih gue ngomongnya? Kita tahu rencana Tuhan itu gak bisa digagalkan. Yang ditulis sampai bahkan 1 iota pun gak bakalan bisa terlewat sebelum itu terlaksana. Itu tentang Yusuf.
Dan dari orang terakhir kita belajar, Hana. Hana, kita bisa belajar dari Hana. Kemarin di Tutti Frutti kita udah belajar tentang Hana ini. Tentang warisan generasi. Sebenarnya yang Tutti Frutti itu kita lebih belajar tentang Samuel dan Eli. Tapi kali ini kita bisa belajar dari Hana. Kan kemarin udah dibahas ya. Waktu itu di Silo yang jadi imam adalah anaknya Eli. Hofni dan Pinehas. Dan waktu itu Hana tuh udah sedih, udah parah, aduh gimana ya, nggak punya anak itu kan dibilang kayak dikutuk gitu loh, kayak aib kalau nggak punya anak. Tapi entah bagaimana si Hana mengambil keputusan untuk berdoa ke bait Allah sendirian ya. Ketika Hana minta supaya dikasih anak, kok bisa pas ya? Ketika dia berdoa, imam di sana adalah Imam Eli. Padahal imam yang di sana tuh harusnya penanggung jawabnya Hofni dan Pinehas. Kebayang nggak kalau ketika Hana lagi sedih-sedihnya dia berdoa sama Tuhan, yang jaga Hofni atau Pinehas? Kita tahu kan udah belajar kemarin kan Hofni dan Pinehas kelakuannya. Ngambil persembahan yang milik Tuhan, udah gitu bejat. Ya kan? Perempuan penjaga bait Allah selalu dilecehin sama mereka. Bayangin, ada orang bejat di gereja, terus lihat ada cewek lagi sedih hati gitu. Emang sih dia istri orang, tapi belum punya anak. Ketika ada orang bejat lihat cewek lagi sedih hati itu pasti kan pengennya jadi pahlawan. Tapi dengan imbalan. Bayangin ya, kalau misalnya Hofni atau Pinehas gitu. Mungkin ada dua-duanya, terus kayak taruhan nih, kalau gue bisa pepet dia nih, lo gini-gini nih ya. Gitu. Bayangin gitu, kalau misalnya Hana disamperin sama mereka, terus mereka dengan bahasa-bahasa teologis gitu loh. Hana, Tuhan berkata, kalau kamu pengen punya anak, kamu nggak cukup hanya dengan Elkana. Kamu harus mau melayani imam Tuhan. Oh, pakai bahasa-bahasa itu, keluarin ayat ini, ayat itu. Sehingga Hana dalam kesedihan, orang tuh kalau udah sedih, udah mumet, udah segala macam, ngomong apa juga orang kayak didengerin. Bener gak? Orang kalau udah ke pojok kan, terima semua saran kan? Orang kalau udah terpojok kan, semua saran diterima pasti. Bayangin, kalau itu sampai terjadi, Hana mungkin menolak. Tapi bisa aja Hana diperkosa sama dua orang ini. Dalam kesedihannya si Hana. Akibatnya apa kalau itu terjadi? Samuel nggak pernah lahir. Dan abis itu Imam Eli mati, Israel dipimpin sama kedua anaknya Eli ini yang bejat, korup, bajingan. Bayangin itu gitu loh. Kalau seandainya kairosnya itu nggak pas. Karena kan dicatat di awal-awal kitab Samuel, Hana waktu sedih, yang di pertama-pertama itu, nggak langsung berdoa di sana. Bait Allah. Tahun depannya lagi, baru berdoa di sana. Pas, di situ Imam Eli. Keren ya Tuhan ya, kalau udah bikin sebuah rencana itu, bisa pas terus gitu loh. Justru karena kairos Tuhan itu ada, Hana berdoa, tepat ketika Imam Eli sedang jaga. Mungkin anaknya lagi malas jaga, terus ya udahlah gue yang jagalah, Imam Eli jaga. Dan akhirnya, Hana mendapat penguatan dari perkataan dari Imam Eli. Kemudian tahun depannya lahirlah Samuel. Itu cara kerja kairos. Pasti terjadi. Kairos itu begitu. Pasti, nggak mungkin ini kairos Tuhan gitu loh. Gue percaya kairos Tuhan. Tahun depan gue bakal begini-begini. Nggak terjadi. Terus ngomongnya apa? Ya mungkin Tuhan maunya gue bersabar lagi kali. Apaan itu coba? Bukan kairos namanya. Kalau ada komunitas atau gereja nih ya, pakai nama Kairos dulu, kemudian sekarang udah nggak eksis lagi, itu namanya Kairos KW. Karena yang namanya Kairos pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Nama dibagus-bagusin supaya alkitabiah, tapi nggak mau diperjuangin supaya bisa hidup seperti namanya, kan sama juga bohong gitu. Bayangin kalau home ini konsepnya kayak perusahaan, bukan kayak rumah. Ya bukan home namanya mungkin agency. Gitu. Mungkin ya. Bos, ada pengkhotbah nggak nih? Boleh, ada. Dia seorang Farisi. Oh boleh deh bos. Jadwalin dong, boleh. Tapi PK-nya harus lewat gua.
PK-nya tuh minimal ya 7,5 juta lah. Sama biaya transportasi, makan, dan hotel. Agency langsung kita gereja. Kita ngutus Marwan. Gue dapat bagian, Marwan dapat bagian gitu. Gila kali. Nggak mungkin gitu ya. Nah itu namanya Kairos. Kairos itu nggak mungkin nggak terjadi. Kairos pasti terjadi. Orang yang dipercaya dalam perumpamaan talenta. Sebenarnya kan bukan soal lu balikin berapa kan talentanya kan. Orang yang dikasih 10 kotak siapa? Orang yang bisa menghasilkan dari talentanya dia. Masalahnya kan bukan berapa. Orang yang dikasih 5 talenta itu ya. Kalau misalnya, bos sorry ternyata penjualan seret nih nggak bagus, ekonomi nggak bagus, gue cuma bisa balikin 2. Gue yakin it's okay pasti. Karena emang lagi seret. Tapi yang bikin marah tuannya adalah karena ada satu orang nggak mau kerja, ngubur aja modal. Itu yang bikin marah. Bukan berapa hasilnya, enggak. Tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau memperlengkapi diri. Itu yang bikin tuannya tuh marah. Nggak mau proses gitu, nggak mau melewati didikan. Mungkin ya ada dari kita nih sekarang nih yang ngomong begini, capek ya hidup gini-gini terus, nggak ada perubahan. Katanya rencana Tuhan hebat, rencana Tuhan tuh dahsyat, hebat kok hidup gua nggak berubah. Mungkin ada yang udah capek gitu, mungkin ada yang imannya mulai hambar. Melakukan kegiatan kerohanian tuh cuma sebatas rutinitas dan kewajiban. Imannya udah mulai hambar. Ke gereja sih, pelayanan sih. Disuruh doa sama doa, disuruh baca Alkitab baca, tapi udah hambar gitu imannya. Udah kayak rutin aja. Ya karena tiap minggu begini, emang kewajiban gue begini, tugas gue begini. Rajin ke gereja, tapi dalam hatinya dia meragukan Tuhan. Mungkin ada yang mulai membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan orang lain. Kok dia udah sukses ya sekarang? Gue masih gini-gini aja. Enak ya jadi dia ya. Nggak kayak gue sekarang. Wah ketika kita udah membandingkan hidup kita sama orang lain. Wah bubar hidupmu gitu. Jangan pernah membandingkan. Kalau menjadikan seseorang sebagai motivasi untuk maju sih nggak apa-apa ya. Gue pengen lo suatu hari nanti bisa kayak dia. Lo kejar. Tapi bukan ngebandingin, dia mah enak, begini-gini, nggak kayak gua mah begini gitu. Akhirnya hidup kita bisa hancur kalau kayak gitu caranya. Ingat firman Tuhan ini. Pengkhotbah 3 ayat 11a itu bilang gini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada kairos. Semua rencana Tuhan itu indah. Bahkan rencana Yesus mati kayu salib itu indah karena buat semua orang tuh ditebus dosanya. Rencana Tuhan semuanya indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah, belum waktunya. Amin. Yuk kita doa.